Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua pecinta channel Ijan Entertainment. Semoga kita semua selalu mendapatkan keselamatan, bisa bersyukur, dan diberikan keberkahan untuk urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Umat Islam disarankan untuk terus menjaga keimanan dan keislamannya, termasuk memastikan tidak melakukan perbuatan yang ujungnya dapat merusak kemuliaan. Karena disadari atau tidak, banyak perilaku yang akhirnya mendukung hal tersebut. Oleh sebab itu, ada 3 hal yang menyelamatkan dan merusak kemuliaan manusia. Berikut supaya menjadi perhatian. Salasun munjiyatun wa salasun muhlikatun. Fa'amal munjiyatu fataqwallahu fis sirri wal alaniyah wal qawlu bil haqq ridha wa suhti wal qasdu fil gina wal faqri wa ammal muhlikatu fasuhun muta'un wa hawan mutaba' wa ijabul mar'i binafsih. Artinya, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan dan 3 hal yang bisa merusak. Yang menyelamatkan antara lain: 1. Takwa kepada Allah dalam sepi maupun ramai. 2. Berkata benar atau adil dalam kondisi ridho maupun marah. 3. Bersikap sederhana dalam keadaan kaya maupun miskin. Sedangkan yang merusak antara lain: 1. Bakhil yang kelewatan, 2. Mengikuti hawa nafsu, dan 3. Ujub terhadap diri sendiri. Hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari ini secara tegas menjelaskan sikap-sikap yang saling bertentangan. 3 penyakit perilaku yang terakhir dapat merusak kemuliaan manusia sebagai hamba Allah, menjauhkan seseorang dari kebahagiaan akhirat, dan keluar dari kewajaran hidup sebagai makhluk di dunia. Sementara 3 hal yang pertama justru sebaliknya menyelamatkan hamba dari kerusakan-kerusakan itu semua. 3 hal yang menyelamatkan, yang pertama adalah takwa kepada Allah. Takwa bermakna melaksanakan seluruh perintah. Takwa bermakna melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini merupakan tanggung jawab yang tidak sederhana karena menuntut seorang hamba secara total patuh dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam ini. Sebagian kita kerap saling paham bahwa ketika disebut kata takwa, maka yang terbayang sekedar melaksanakan salat, puasa, haji, dan perkara ubudiyah lainnya. Padahal takwa mencakup seluruh gerak lahir dan batin seperti akidah, syariah, dan juga akhlak. Dalam hadis di atas tersebut, takwallah fisri wal alaniyah artinya takwa dalam setiap keadaan. Takwa menuntut seseorang hanya takut dan malu kepada Allah semata, bukan kepada yang lain, termasuk kepada atasan atau nafsunya sendiri. Dalam pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, takwallah fisri wal alaniyah bisa dikontraskan dengan perilaku merusak hawan muttaba'un atau hawa nafsu yang dituruti. Inilah yang membuat takwa terasa sangat berat karena musuh terbesarnya adalah nafsu alias diri kita sendiri. Pernahkah merasakan kita terlihat begitu baik dan saleh saat bersama orang lain dan begitu binalnya dan durhaka saat sendirian? Disinilah letak dari keyakinan bahwa seluruh gerak-gerik di dunia ini pasti tak terlepas dari pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Talaq ayat 2 Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja," yang artinya siapa bertakwa kepada Allah, dia akan dijadikan untuknya jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dia hadapi.
Hal yang menyelamatkan yang kedua adalah berkata benar dalam kondisi ridho maupun marah. Dalam riwayat lain dengan redaksi berlaku adil dalam kondisi ridho maupun marah. Emosi yang pasang surut tak boleh menggoyangkan kita untuk tetap berpegang pada kebenaran dan keadilan. Yang haram tetap haram meskipun kita sangat menginginkannya. Yang halal selalu halal, kendati pun kita tak menyukainya. Tiga hal yang menyelamatkan yang ketiga adalah sederhana saat kaya maupun miskin. Hal ini menjadi ciri dari kedewasaan seseorang dalam memaknai kekayaan. Kekayaan tidak diartikan sebagai tujuan, melainkan sebatas sarana atau wasilah. Karenanya penggunaannya pun sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan belaka. Sederhana bukan berarti kekurangan, apalagi berlebihan. Ia berada di antara sangat irit dan pelit, dan mubazir, pemborosan dan hura-hura. Kesederhanaan juga merupakan cermin dari kepribadian yang sanggup membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Apa yang diinginkan seseorang tak selalu identik dengan keperluannya, karena kebutuhan senantiasa mempunyai porsi, sementara keinginan luas tak terbatas. Anjuran hidup sederhana dalam kondisi apapun sangat relevan bila dikaitkan dengan hakikat harta yang sejatinya karunia Allah. Di dalamnya ada hak untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Bagi orang miskin, kesederhanaan adalah strategi untuk tetap bersyukur dan wajar dalam berekonomi. Bagi orang kaya, kesederhanaan adalah pertanda ia tidak tenggelam dalam gemerlap duniawi, sekalipun momen berbagi harta lebih yang ia miliki. Sedangkan ada tiga perkara yang bisa merusak kemuliaan manusia. Dalam hadis Rasul, beliau menjelaskan, wa ammal muhlikatu pasuhun muta'un, wa hawan mutaba, wa ijabul mar'i binafsih. Perkara yang bisa merusak antara lain: satu, bakhil yang kelewatan; dua, mengikuti hawa nafsu; tiga, ujub terhadap diri sendiri. Tiga perkara yang bisa merusak kemuliaan manusia adalah sangat kikir. Jangan sampai kita menjadi sangat kikir atau suhun mutaba, yang menjadi salah satu perilaku merusak kemuliaan manusia dalam hadis di atas. Bakhil pun tak mesti hanya dilakukan oleh orang berharta melimpah, karena bakhil selain berkaitan dengan kekayaan juga perbuatan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wasyuha, fa inna ma ahlaka man qablakum asyuh." Artinya, jauhilah perbuatan sangat kikir, karena ia merusak orang-orang yang sebelum kamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Tiga perkara yang bisa merusak kemuliaan manusia. Yang kedua adalah mengikuti keinginan atau hawan mutaba'. Kalau kita selalu mengikuti keinginan, padahal keinginan itu salah, maka kita akan menjadi budaknya dan kita pasti celaka. Dan bahkan mengikuti hawa nafsu serakah adalah sumber dari segala kesalahan. Tiga perkara yang bisa merusak kemuliaan manusia. Yang ketiga adalah sombong atau ijabul mar'i binafsih. Memegang prinsip sangat tergantung kepada cara mengelola diri. Bagaimana mampu senantiasa rendah hati kepada siapapun tanpa membeda-bedakan pandangan dan sikap terhadap mereka. Karena itu berkata benar dalam segala kondisi. Ini merupakan lawan dari perilaku merusak ijabul mar'i binafsih atau ujub terhadap diri sendiri. Membanggakan kualitas diri sendiri bisa menjerumuskan seseorang kepada tindak penyepelean orang lain, lalu berlaku secara tidak objektif.
Merasa paling benar dan paling baik dapat membawa seseorang tak adil dalam menyikap segala hal. Ujub juga cenderung mengabaikan bahwa tiap nikmat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga hal di atas berhubungan saling berkait antara satu dengan yang lain. Meski terklarifikasi masing-masing tiga sikap, akan tetapi sejatinya semua bermuara pada pilihan. Apakah kita memosisikan Allah sebagai tempat bergantung dan muara tujuan, ataukah selainnya termasuk orang lain, kekayaan, dan ego diri sendiri? Saudara, semuanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau menurut saudara, isi video ini bisa menginspirasi, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman saudara, biar bangsa tercinta ini mendapatkan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.